ilmu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, itu adalah harus kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal sebagaimana jasad tanpa ruh, nggak ada gunanya. Ilmu kalau tanpa amal sebagaimana jasad tanpa ruh, nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu man kana khuluquhul Qur'an, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di pertemuan kedua kalinya. Allah ta'ala kasih kesempatan kita untuk bertemu di kedua kalinya, yang mana setelah kemarin kita membahas bagaimana sejarah terbitnya, munculnya kitab ini, yaitu karangan Al-Imam Ghazali, kitab yang diberi nama Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kemarin sudah diterangkan daripada bab yang pertama. Sekarang saya akan terangkan daripada faedah yang kedua daripada Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad, yang pertama saya akan bacakan lafadznya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha, li'annaha fi madhaqi mutbi'il hawa murrah, idhil manahi mahbubah fi qulubihim, wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi, ila akhiru man qala radhiyallahu anhu wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu an-nasihatu sahlah. Beliau mengatakan an-nasihatu sahlah, hakikatnya sejatinya nasihat itu adalah gampang. Jadi orang mau menasihati seseorang itu gampang. Jadi kalau cuma kita mau bicara itu gampang. Yang sulit apa? Wal mushkil qabuluha, hati yang menerima itu nasihat itu yang sulit. Orang cuma berbicara menasihati seseorang, temannya yang lain gampang. Ada orang kesusahan, ada orang kena masalah, ada orang ahli maksiat, kita nasihati, gampang yang menasihati. Tapi yang sulit bagaimana? Yang sulit adalah nasihat kita kepada mereka, sekiranya nasihat kita itu diterima oleh mereka bagaimana? Itu yang sulit. Makanya wal mushkil qabuluha, yang sulit itu nasihat itu yang diterima. Karena apa? Li'annaha fi madhaqi mutbi'il hawa murrah. Sebelumnya, kenapa sih nasihat itu kok gampang? Karena kalau kita cuma bicara itu mudah. Tapi bagaimana pembicaraan kita ini diterima oleh masyarakat? Perkataan kita, apa yang kita lontarkan dari mulut kita ini diterima oleh mereka, ini bagaimana? Yaitu yang pertama kita mengucapkan atau memberi nasihat kepada orang lain itu harus ikhlas di dalam hati. Ikhlas daripada hati yang terdalam, tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur ingin dipuji oleh orang, tanpa ada unsur yang lain, intinya ikhlas lillahi ta'ala. Makanya gak heran
Kalau kita mendengar nasihat-nasihat daripada para Habibuna At-Taufiq As-Segaf dan kiai yang lain, nasihat yang beliau ucapkan itu mengena kepada hati kita, dan kita itu pengen untuk mengamalkan itu nasihat daripada beliau. Kayak rasanya ketika mendengarkan nasihat daripada beliau itu hati itu ingin melakukan, ingin mengamalkan apa yang beliau dahulukan semuanya. Lah seperti inilah yang sulit. Kalau cuma kita untuk nasihat, kita untuk pidato, ceramah itu gampang. Yang sulit sir daripada nasihat ceramah, itulah yang sulit kita untuk mendapatkan itu semuanya. Sekiranya sekali kita ngomong, orang ini langsung mengikuti apa yang kita bicarakan kepada mereka, apa yang kita dakwahkan kepada mereka. Wal muskil qabuluha. Makanya yang pertama adalah kita menyampaikan dengan rasa ikhlas tanpa ada unsur yang lain. Ikhlas dari hati kita yang terdalam, ikhlas lillahi ta'ala, dakwah menyebarkan daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tata cara supaya nasihat ini mudah ditangkap oleh orang-orang, mudah ditangkap oleh sang mukhotob. Bagaimana? Yaitu adalah kita mengamalkan sebelum kita berbicara. Kita amalkan dulu baru kita nasihatkan kepada orang. Jangan pas kita nasihati seseorang tapi kita sendiri tidak melakukan. Jadi hendaknya itu kita menasihati seseorang, kita juga melakukan. Lah disandingi dengan yang pertama dengan hati yang ikhlas, kemudian yang kedua dengan yang kedua disertai dengan kita mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepada seseorang. Disitulah nasihat tersebut bisa mengena kepada mereka. Orang-orang itu bisa ketika mendengarkan nasihatnya senang, masuk ke dalam hati mereka. Kemudian mereka itu ingin mengamalkan apa yang didahulukan oleh dai-dai tersebut karena ikhlas, kemudian sebelumnya sudah diamalkan. Pernah dikisahkan oleh Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau pernah ada salah satu tamu membawa anaknya kepada beliau. Dibawa tamunya kepada beliau karena anaknya ini doyan manisan, permen kalau bahasanya sekarang, doyan gula. Bertamu kepada Syekhana Khalil meminta, "Ya Syekh, wahai guru Syekhana Khalil, saya minta tolong kepada panjenengan, anak saya ini coba sampean larang supaya nggak suka makan gula, nggak suka makan permen, nggak suka makan manisan," katanya. Apa dawuhnya beliau? Beliau nggak langsung nyuruh, "Jangan kamu makan manisan, jangan kamu makan permen," enggak. Tapi apa yang beliau lakukan? "Seminggu lagi kamu datang lagi ke sini." Apa yang beliau lakukan? Beliau seminggu tidak makan gula. Ini coba kita lihat bagaimana cara beliau dakwah, bagaimana cara beliau menasihati seseorang. Bahkan ke anak kecil pun beliau itu harus mengamalkan dulu. Cuma masalah gula permen, "Seminggu lagi kamu datang ke sini." Akhirnya beliau itu seminggu gak makan gula, gak makan permen. Kemudian seminggu beneran beliau datang. Mereka datang kepada beliau, Syekhana Khalil. Datang kepada Syekhana Khalil, akhirnya apa? Langsung mengatakan Syekhana Khalil, "Kamu jangan makan gula ya, jangan makan permen ya." Lah dengan seperti itu, yang pertama ikhlas, yang kedua mengamalkan sebelumnya, akhirnya apa? Anak tersebut mau dikasih tahu oleh beliau, dinasihati oleh beliau dengan rasa ikhlas beserta juga diamalkan. Inilah perlunya ilmu itu juga diamalkan, bukan hanya cuma kita menasihati seseorang tapi diri kita tidak mengamalkan itu ilmu. Makanya disebutkan oleh hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Sayati zamanun." Beliau mengatakan, "Sayati zamanun kathiru khutaba'uhu qalilu fuqaha'uhu."
akan datang itu suatu zaman yang mana khutobahnya itu banyak. Orang-orang yang pidato itu banyak. Pidato ke sana kemari. Tapi qalilu fuqaha'u, mereka hanya sekedar pidato. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah, semoga kita terhindar darinya. Pidato, mereka mencari uang. Agamanya ditukar dengan uang. Katsiru khutoba'u qalilu fuqaha'u. Sedikit yang mereka faham daripada agama, sedikit yang mereka faham daripada itu ilmu. Pidatonya hanya untuk mencari uang. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan naudzubillah, apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka ucapkan kepada masyarakat bukan isi ilmu, bukan isi faedah, bukan isi hadis Al-Quran daripada Kanjeng Nabi, tapi apa yang mereka sampaikan adalah sesat, dhalun mudhillun. Inilah bahayanya. Makanya dikatakan di dalam kitab, diterangkan di dalam kitab Dakwatut Tamah karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan di dalamnya ada hadis daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi mengatakan, akhafu ma akhwafu alaikum minad dajjal. Ada yang lebih aku khawatirkan daripada kalian, lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Siapa itu? Al-ulama usu, yaitu ulama su. Karena kalau orang bodoh itu berpengaruhnya kepada masyarakat sedikit. Tapi kalau orang alim, tapi dia itu su, ulama su, ini bahayanya bukan kepada diri sendiri tok, tapi kepada orang lain. Dilun. Itulah yang dikhawatirkan daripada Dajjal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat itu saudara gampang. Yang sulit adalah bagaimana sekiranya nasihat-nasihat kita, dakwah kita itu diterima oleh masyarakat. Karena apa? Di sini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan li'annaha fi madzaqin mutbi'il hawa murrah. Karena nasihat, sesuatu buah nasihat itu ada di dalam perasaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu murrah, pahit. Jadi ada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang maksiat kepada Allah, kemudian ia nasihati, lah nasihat ini bagi dia itu murrah, pahit. Rasanya kalau kita mengerjakan sesuatu maksiat, kan banyak yang terjadi kita. Di kalangan kita banyak yang terjadi sekarang. Ada orang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian ada teman yang menegur kita, hei gak boleh seperti itu dosa. Lah ini bagi kita yang melakukan maksiat itu murrah, pahit itu nasihat, bukan malah senang. Ini bagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi nasihat itu pahit. Idzil manahi mahbubah fi gulubihim. Alasannya kenapa kok pahit? Disebutkan oleh beliau idzil manahi mahbubah fi gulubihim. Karena apa yang dilarang oleh teman tadi, atau apa yang kita nasihati kepada orang yang ahli maksiat, kepada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, adalah mahbubah fi qulubihim. Itu adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam hati mereka, sudah menjadi darah daging. Jadi ketika kita larang, mereka sakit hati. Ketika kita larang, pahit rasanya bagi mereka. Itulah yang penyebab nasihat itu sulit untuk diterima oleh mereka. Lah ini yang pertama adalah umum. Nasihat umum. Yang nomor dua bagi khusus. Wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadli nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Kemudian wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadza i'tiqadul falasifah subhanallahil azim. Kemudian diterangkan sekarang nasihat yang khusus. Bagi siapa? Bagi orang yang mencari ilmu ar-rasmi. Ilmu rasmi di sini adalah ilmal mujarrad. Ilmu yang kita sangka cuma sekedar ilmu tulis tanpa untuk kita amalkan.
Jadi kita mengumpulkan ilmu tanpa untuk diamalkan. Wa mustaqilan fi fadlin nafsi, mereka sibuk dengan mengunggulkan dirinya. Wa manaqibid dunya, mereka sibuk dengan keindahan-keindahan daripada dunia, mereka lalai daripada itu semua. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatu wa khalasuhu fihi. Kemudian setelah mereka cari itu ilmu tanpa diamalkan, mereka nyangka di dalam diri mereka adalah ilmu yang seperti ini, ilmu yang tanpa untuk mereka amalkan akan bisa menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Lah ini adalah keyakinan yang salah, ini adalah keyakinan ahli filsafat. Jadi cuma dengan ilmu saja mereka dapat selamat daripada dunia sampai akhirat. Nah, ini adalah keyakinan yang salah daripada keyakinannya orang-orang filsafat. Kemudian diterangkan selanjutnya, la ya'lamu hadzal maghrur hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akidun. Mereka enggak tahu, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mereka enggak tahu bahwa sesungguhnya ilmu yang tanpa mereka amalkan, mereka sibuk untuk mencari ilmu cuma untuk mereka bangga-banggahan, untuk takhasama, untuk debat, untuk mengunggulkan ilmu mereka, mencari kemuliaan, mencari popularitas, mencari puji daripada seseorang. Lah, ilmu yang seperti ini mereka sangka bisa menyelamatkan, padahal apa? Hadzal maghrur, mereka tertipu semuanya. Karena ilmu ketika tidak diamalkan, ini akan menjadi hujjah bagi kamu yang untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih parah. Alasannya kenapa? Karena kalau kalian mengetahui ilmunya, ini adalah sesuatu yang haram, ini sesuatu yang halal, kok ada ini sesuatu yang haram kok kalian lakukan. Kalian tahu ini ilmunya adalah maksiat kepada Allah, kemudian kalian lakukan. Ini hujjahnya lebih akid, lebih parah kepada kalian. Siksanya lebih parah. Karena apa? Kok sudah tahu kok tetap dilakukan. Kalian tahu kok tetap dilakukan. Jadi hujahnya lebih parah kepada kalian nanti. Siksanya lebih parah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Zubatnya nadhaman seperti ini. Ada syair berbunyi seperti ini. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim kemudian dengan ilmunya mereka tidak mengamalkannya. Apa yang mereka dapatkan? Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Mereka akan disiksa sebelum disiksanya orang-orang penyembah berhala. Jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jadi orang alim, mereka pintar alim, banyak ilmu yang mereka ketahui tapi tidak diamalkan semuanya. Maka bagaimana mereka akan disiksa sebelum disiksanya orang penyembah berhala. Jadi hujjah bagi mereka, bagi orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, itu lebih parah. Cocok seperti halnya yang didaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddan nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Jadi paling parahnya orang yang disiksa nanti di hari kiamat siapa? Alimun, orang alim, ustadz, kiai, siapa saja. La yanfa'hu Allahu bi'ilmih, yang mana orang tersebut tidak memanfaatkan daripada ilmu pengetahuannya. Dia tahu tapi tidak diamalkan. Itulah orang yang paling parah siksanya nanti kelak di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walhasil saudara, inti daripada apa yang saya terangkan daripada awal sampai akhir ini adalah, yang pertama, nasihat itu harus ikhlas dari hati. Jadi walaupun kita sih awalnya nggak ikhlas, kita paksa. Kita berusaha hati kita supaya ikhlas. Kita berusaha paksa hati kita supaya ikhlas. Kita jalani dulu itu ibadah. Ibadah itu seperti itu. Bener, awal itu karena riya. Tapi kalau kita terus ibadah, insya Allah
niat-niat yang jelek itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita usaha. Jadi yang pertama, nasihat itu harus ikhlas. Yang kedua, harus diamalkan. Harus kita amalkan juga supaya apa? Nasihat itu gampang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Ilmu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, itu adalah harus kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal sebagaimana jasad tanpa ruh, nggak ada gunanya. Ilmu kalau tanpa amal sebagaimana jasad tanpa ruh, nggak ada gunanya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, kamathalil himari yahmilu asfara. Jadi kalau ada ustadz kiai cuma mempunyai ilmu tanpa diamalkan, kamathalil himari yahmilu asfara, sebagaimana himar keledai yang mana membawa kitab. Ya apa? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk dia. Wah, seperti itulah. Makanya ayo kita semuanya kita belajar ikhlas. Walaupun saya juga gitu, akan juga belajar berusaha bagaimana menjadi orang-orang ikhlas, menjadi orang yang bagaimana supaya apa yang kita dakwahkan kepada orang-orang itu bisa bermanfaat, bisa diambil oleh hikmahnya oleh mereka. Ya, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat, barakah, al-jali fis sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.